neraka melihat golongan perempuan, yaitu ya suratul kalbi, rupanya seperti anjing. Wan naru tadkhulu min fiha, api dimasukkan ke dalam mulutnya. Wa takhruju min duburiha, keluar daripada bujurnya. Coba dimasukkan api dari mulut, keluar dari pantat. Wal malaikatu yadribuna, malaikat memukulin, lagi dipukul-pukul terus oleh malaikat. Ya, rasuha bimaqami aminan nari. Jadi sampai kepala-kepalanya ya dipukul-pukulan dari api neraka. Luar biasa ini, Masya Allah. Maka kita ini sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pimpinan di rumah tangga, sebagai laki-laki, kita jangan sampai kalah oleh perempuan. Jadi kalau kita orang yang mendidik, orang yang mengajar kepada anak dan istri kita, ini kewajiban untuk apa? Di antara untuk menjaga kemaksiatan daripada badan istri kita dan anak kita, jangan sampai dijual belikan atau dikasihkan kepada orang lain, ya. Maka di antara Fatimatul Zahra, wa qala ya habibi wa qurrata ain a'malu haulai, amal apa itu ya Rasulullah? Kata istri, kata putrina dan Sayyidina, amal apa itu abi? Atawaku alaiha adabu, maka seperti itu siksaannya luar biasa itu daripada golongan perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya bunayyatu, wahai anakku, amamu alaqatu bisya'riha, adapun orang yang digantung, yang diikat apa rambutnya, fa innaha kanat latuqaddi saroha min rijali, maka enggak mau pakai kudungan lah, enggak mau nutup aurat, rambutnya kemana-mana diperlihatkan ketika lihatkan kepada tetangga, kan buka kepada orang yang bukan mahram, yaitu orang-orang perempuan yang diikat palanya apa rambutnya, lalu mendidih perempuan itu otaknya, maka perempuan yang suka buka aurat. Zaman dulu Masya Allah, kita zaman jahiliyah ya, di kerangga ini zaman jahiliyah, ketika kita ini mau lebaran, perempuan ini udah rambutnya pada dikeriting, dikeribu. Saya pernah main kok ke sini tahun 83, masih saya bujangan, main ke sini itu perempuan jarang luar biasa. Karena alhamdulillah sekarang ini pendatang banyak dari Jawa, dari Sunda ke Keranggan, dan alhamdulillah sekarang kita di lingkungan kita udah banyak memakai jilbab. Alhamdulillah. Maka jaga oleh kita, kalau perempuan yang namanya udah balik, ya udah wajib pakai tutup aurat, pakai kudungan. Pakai kudungan wajib itu seperti wajibnya sholat. Apa sih hukumnya wajib? Yang wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Maka perempuan itu dapat dosa. Apalagi kalau kita lihat yang namanya nenek-nenek ya, nenek-nenek udah 70 tahun masih rumbayan kayak kuntilanak. Ini pada temen orang kagak ya, padahal aurat yang harus dijaga itu rambut. Mending kalau gadis mah kita pengen duluin aja bagaimana mukanya ini, gitu kan. Coba deh kalau kita berangkat di belakang perempuan yang eplok cendol, ya jalannya rambutnya ngerumbai, pasti kita duluan jalan, pasti pengen kita kepala nengok. Wah, udah sekali setan lagi nengok lagi, karena setan begitu ya. Begitu. Maka an-nadru sahmun masmumun min siyabil iblis. Jadi perlihatan itu racun daripada racunnya iblis. Wa amma mu'allaqatu bi lisaniha, dan apa siksaan-siksaan yang perempuan-perempuan, fa innaha kanat tu'di zawjiha wa ammaul mu'allaqatun,
yang digantung apa lisannya lidahnya si perempuan ini. Bagaimana siksaan yang digantung tadi perempuan ini lidahnya yang dicucur dengan air panas, faina kanat tu'di zaujiha, maka ini perempuan yang suka ngabantah ngelawan kepada suami enggak nurut sama suami, malah ngomelan ya, pulang dari habis ngaji bukan kita diusapan malah diceramahin. Ada yang itu, ada pulang ngaji, pulang dari pasar diceramahin, pulang dari mana diceramahin sama istri kita. Nah ini siksaan perempuan yang suka nyeramahin ini pada suami. Siksaannya itu yaitu lidahnya digantung dan dikucurkan air panas kepada mulutnya. Itu yang kedua tuh. Wa amma mu'alaqatu wisadhiha, dan adapun perempuan yang digantung payudaranya, fainnaha kanat tu'di firosa, maka itu perempuan yang suka ngajak tidur sama laki lain di rumahnya, berarti perempuan jam seperti itu ya, luar biasa. Wa malate sudari jelaha ila sadiha, dan adapun siksaan yang perempuan yaitu yang payudaranya itu perempuan itu wayadaha ilana, jadi teteknya itu diikat dengan tangannya, ilana siatia wa qad sulat alaihal hayatu, yang didatangkan ular dan kalajengking itu, fainaha kan latagtasilu minal jinabati wal haidi wa tastahjibu bisolati, yaitu perempuan yang seperti itu siksaannya didatangkan ular, menggigit, kalajengking, mendidih, menggigit, yaitulah perempuan yang enggak mau mandi haid, yang perempuan enggak mau mandi janabah. Mungkin mandi kali kita nggak tahu ilmunya, nggak belajar. Habis bersetubuh dengan suaminya nggak mandi biasa aja, ya mau jalan-jalan mandi biasa aja udah, nggak menghilangkan hadas besar gitu. Setelah haid dia nggak mau mandi haid, ya maka itu perempuan siksaannya luar biasa seperti itu. Bahkan katanya ada dalam satu hadis terangkan, kalau perempuan setelah haid enggak mau mandi, itu di akhirat itu baunya 40 kilo tercium baunya itu si perempuan, luar biasa bau bangkainya itu perempuan. Maka ketika perempuan itu kedatangan haid, malah bersyukur, dia harus bersyukur, itu kan itu kedatangan kesehatan. Maka perempuan yang setiap bulan itu ada kedatangan tamu, yaitu namanya haid, itulah perempuan yang sehat. Yang sehat harus dia bersyukur kepada Allah. Wa mati ra'suha ra'sul khinjir, dan adapun perempuan yang palanya pala babi, ini ada perempuan yang namanya ra'suha ra'sul khinjir, ya kepalanya kepala bab, wabaduna badan himar, dan badannya badan keledai, fa inna kanat namamatan, maka itu perempuan yang suka ngadu domba, wakadzabatan, dan suka bohong bisa aja. Sama suami kadang-kadang bohong, ya ngambil duit di dompet ngaku enggak. Iya bohong kan, ya padahal emang beli ikan asin atau sambal buat kita, tapi dia bohong ngambil duit dari dompet. Ya kalau saya sih pernah juga naruh duit tetapi diumpetin. Ketika udah ketemu saya nggak bilang bapak saya udah di situ, sampai seluruh rahasia aja. Mungkin itu dah.
Ya seperti itu, kita jangan kita harus husnudon kitanya kepada perempuan. Si perempuan itu ngambil buat kita juga, kecuali uang kita buat bayar hutang diselapin di dompet. Ketika ada tukang somai lewat di kemari makan somai belum dibayar, ketika ambil dompet uangnya nggak ada, tukang somai nungguan. Nah gitu pasti marah gitu kan. Ya itulah perempuan-perempuan yang seperti palanya pala babi, ya badannya badan himar, yaitu perempuan-perempuan yang suka bohong, suka ngadu-ngadu. Satu lagi, wa amalati ala suratil kalbi, dan perempuan-perempuan yang disiksanya itu seperti rupa anjing, wa naru tadkhulu min piha, ya wa takhruju min duburiha, yang dimasukkan api itu dari mulutnya keluar daripada pantatnya, fa innaha kanat mananatan, yaitu perempuan-perempuan tukang ngadong doleken, ngentar-ngentarin suaminya pengen tengah malam, iya entar ya sampai tidur. Ini khusus kayaknya itu termasuk kawan matinya yang namanya ngadong doleken itu nentar. Padahal itu kalau kita suaminya ya namanya istri yang solehah itu, ketika suami itu ada hasrat tengah malam atau di mana saja, kan di dalam hadis sudah diterangkan di dalam kitab Ukudul Jan itu, walaupun suami kita lagi pengen, kata perempuan, walaupun di punggung ontak itu wajib kita melayani. Si perempuan itu wajib melayani. Ini apalagi di rumah, ya di rumah laki-lakinya pengen, perempuan yang ngentar-ngentarin sampai ketiduran. Bahkan yang turun bukan malaikat rahmat, yang turun malaikat adab, selalu gedeg. Kita pikiran kita gedeg luar biasa. Kan kalau laki-laki kalau pengen nggak bisa tidur kan, ya nggak mau tidur kalau lagi nafsu pengen. Coba dah saya, mungkin yang lain nggak beda. sama kan. Nah, ini perempuan-perempuan yang seperti ini, ya seperti anjing apa rupanya wana rutadukulu min piha, dimasukkan api dalam mulutnya keluar dari pantatnya, yaitu perempuan-perempuan yang suka ngadong-doleken ke suami. Ya, luar biasa. Maka ini buat laki ada buat laki yang kemarin itu, yang kemarin diterangkan, yang kemarin itu laki-laki itu, ketika laki-laki di akhirat itu ada laki-laki ya melihat Rasulullah SAW ada daging yang enak, ya sebelah kanan, di sebelah kiri daging yang buruk. Ya kenapa itu laki-laki malah milih daging yang buruk dia makan? Apa itulah? Yaitu laki-laki waktu di dunianya punya istri di rumah malah jajan di luar. Datang ke Jamblay sono. Itu di sononya buktinya seperti itu, ya. Jajan. Maka apalagi yang suka impak orang, yang suka impak luar biasa. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang panen, ya panen buah-buahan atau korma, padi dan sebagainya, setelah dipetik, lihat lagi ke belakang, tumbuh lagi. Maka bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa itu umatmu ya Rasulullah? Siapa itu? Wa ma anfaqtum min sayyin, orang yang suka infak di jalan Allah. Maka hadisnya wa ma anfaqtum min sayyin, barang siapa yang infakkan sesuatu perkara yang dicintai walaupun nggak dicintai oleh kita dengan ikhlas, maka Allah yang akan mengganti. Luar biasa ya. Gitu. Maka kita harus yakinlah, kita kenapa sekarang banyak orang yang ngadong-doleken, orang-orang nggak yakin kepada syariat Rasulullah SAW. Kadang-kadang emang kalau ngaji itu, kalau di zaman dulu santriwati dan santriawan gitu ya, dihijab doang pakai ini ngaji, kita Ukudul Jan itu masya Allah luar biasa. Yang pantas itu santri enak punya suaminya
bukan santri. Jadi supaya saling mengajari gitu. Ya. Kalau santri dengan santri udah biasa, itu udah pada tahu ilmunya. Ya, tapi pahala yang luar biasa santri laki kepada perempuan yang bukan santri. Coba bisa nggak kita jihad? Ya, seperti ada seorang ulama. Seorang ulama itu punya anak gadis yang cantik luar biasa. Ada seorang penjahat. Orang penjahat itu orang bajingan, tapi pengen dipungut apa? Mungut mantu oleh kiai. Ya, pengen ke anaknya kiai itu. Nah, ketika itu dia biasa rajin ya. Padahal yang namanya sholat dulu juga nggak bisa. Rajin dia sholat, pengen bulu, akhirnya lama-kelamaan udah menjadi harus jodohnya. Ya, harus jodohnya dinikahin. Setelah dinikahin itu laki-laki dengan putrinya Pak Kiai itu, akhirnya Pak Kiainya kan ceramah di majelis. Ceramahnya begini pada jamaah. Jamaah, monyet suka makan enggak? Makan. Suka tidur enggak? Tidur. Suka sholat enggak monyet? Enggak. Siapa yang enggak mau sholat? Berarti seperti monyet. Kata anaknya yang tadi, yang suaminya itu di kamar, berarti ada monyet Pak di kamar. Gitu. Ada monyet di mana? Kenapa? Kan kiai nggak tahu, bahkan itu orang bajingan, orang-orang preman. Ya, dengan doanya Pak Kiai itu, yang tadinya bajingan nggak tahu, udah begini aja nak. Itu udah tulisan kita menjadi kamu punya suami orang yang nggak ngerti. Ya, orang bajingan nggak tahu wudhu, nggak tahu sholat. Kita jihad di jalan Allah. Coba ajarin oleh kamu supaya dia itu bisa sholat dan bisa ngaji dan bisa segala. Akhirnya itu dia jadi wali. Si bajingan itu dengan jihadnya itu Pak Kiai, doanya Pak Kiai dan doanya si istrinya itu tuh seperti itu. Maka kita kalau luar biasa ini. Ya, ketika kita ngajar nih istri kita misalnya malas ngaji dengan teman-teman, ajarin oleh kita di rumah, kewajiban kita. Kalau kita enggak bisa ngajarin, baru suruh keluar anak atau istri gitu kan. Kalau bisa kita di rumah ngajarin istri kita dan anak kita, kewajiban kita. Kalau kita enggak bisa, sama dengan dia, sama-sama kita cari keluar mencari ilmu. Jalannya aja keluar kita pahala luar biasa. Ya, luar biasa pahala. Masa di dunia ini kan diciptakan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka yang paling mulia sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Coba kalau kita lihat jabatan manusia ini bermacam-macam di akhir zaman nih. Di akhir zaman orang berbondong-bondong ke dalam neraka. Ya, kenapa berbondong-bondong ke dalam neraka? Pengen jadi pejabat semua. Coba pengen jabat semua. Sedangkan di dalam pejabat itu saya ngomong dengan lillahi ta'ala, berjamaah apa di sana? Ya, bahkan sekarang orang yang suka korupsi aja nggak dipecat. Ketika dia pengen jadi pejabat lagi, dialihkan jabat sebagai jabat naon, padahal dia udah ada noda. Coba yang belum noda cari pekerjaan, tariklah oleh pemerintah kita. Ini udah yang bernoda mereka ini, tapi pengen menjabat lagi, diterima lagi di jabatan yang lain. Tuh, coba doakan oleh kita presiden kita yang akan datangnya. Ketika orang udah bernoda yang namanya korupsi, ya udah pecat. Jangan dialihkan kepada pekerjaan yang lain jadi pejabat lagi, ganti dengan orang yang belum menjabat. Mudah-mudahan kan harapan kita ini memilih besok ini mendapatkan presiden kita yang amanah dunia dan akhirat. Supaya kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Yang kesalahan dari kebodohan saya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.